Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sungguh bersyukur pagi ini kita boleh dipersatukan, berkumpul bersama-sama di dalam persekutuan doa pagi ini. Ya, kita akan mau mulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Susunan liturgi pada persekutuan doa pagi ini ya sedikit berbeda ya dari biasanya. Pagi ini rekan-rekan kita akan membantu kita juga untuk berdoa syafaat, mengajak ibu-ibu, bapak-bapak semuanya untuk berdoa bersama. Mari kita akan mengawali persekutuan doa pagi ini dengan satu pujian, Ku Cari Wajah-Mu. Selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama. Selanjutnya langsung kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rita. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan buat kami, di mana pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk menghirup napas yang Engkau anugerahkan buat kami. Sungguh indah Engkau Tuhan, Allah kami yang selalu setia, selalu memberikan pertolongan dan perlindungan bagi kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh dipersatukan, berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami semuanya untuk datang kepadamu mencari wajah-Mu, untuk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah kalau sebentar lagi kami akan menaikkan pujian-pujian kami, biarlah itu merupakan dupa yang harum sebagai rasa syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu memberkati dan memberikan anugerah bagi kami. Meskipun seberapa keadaan kami hari ini, hanya Engkau saja yang mau melawat dan memberikan senantiasa kekuatan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh melalui hari-hari kami dengan pertolongan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu.
Biarlah Engkau mau memberkati Ibu Rita yang akan menyampaikan renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang dipersiapkannya boleh menjadi kepanjangan suara-Mu untuk memberkati kami. Biarlah benih-benih firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat bagi kami dan menjadi dasar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam doa persekutuan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rita untuk menyampaikan renungan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita akan berdoa. Bapa di surga, ketika kami rindu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan, untuk kami boleh mengerti firman-Mu, dan Tuhan yang menuntun kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan juga untuk jemaat yang mendengar, kiranya Tuhan yang menolong kami. Kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dari awal tahun ini kita sudah banyak mendengar firman Tuhan tentang keluarga, suami, istri, papa, mama, anak, dan orang tua. Pesan Tuhan yang jelas dan tegas yang sudah disampaikan oleh para hamba Tuhan kita, GKMI Pengharapan. Dan bulan ini, bulan Juli, adalah bulan keluarga. Kita akan belajar bersama secara singkat tentang masa setengah abad. Jadi renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Setengah Abad Tetap Berbuah. Dan kita akan belajar bersama masa setengah abad dan masa tua yang ternyata dapat berdampak baik atau buruk pada relasi kita dengan pasangan dan keluarga. Tentunya Bapak Ibu yang sudah lebih senior dari saya sudah lebih bisa merasakan bagaimana dampaknya. Bapak Ibu yang terkasih, sebagian besar kita yang ada di Zoom ini sudah STW ya. Maksudnya setengah tua gitu ya. Sebagian besar kita sudah lebih dari 50 tahun. Yang di bawah setengah abad dan masih imut-imut cuma Dokter Monik, Bapak Nikolas, Ibu Cevina ya. Mungkin Ibu Rini dan Ibu Atik juga mungkin masih di bawah setengah abad ya. Maaf saya lupa berapa umurnya. Bapak Ibu di usia setengah abad dan lebih ini, eh, baik lebihnya sedikit maupun lebihnya banyak, kita sudah mengalami perubahan. Dan ini yang dapat berdampak pada relasi di mana kita berada, salah satunya di keluarga kita. Kita akan baca firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Di ayat ini disebutkan masa tua pun mereka masih berbuah. Bapak, Ibu, dan saya yang masih setengah abad lebih dikit, mau nggak mau, suka nggak suka, kita pun akan menuju ke sana. Maksudnya menuju masa tua. Kita akan bersama belajar dari ayat firman Tuhan ini. Pada masa tua, kita pun harus menghadapi tantangan dan kebutuhan yang timbul. Itu sebabnya kita mesti mengerti kondisi masa tua, baik kelebihan maupun kekurangannya. Yang pertama, mengerti kekurangan di masa tua. Masa tua tentunya lebih
lemah, baik secara fisik maupun mental. Banyak yang berubah. Ada yang bilang penyakit datang semua di masa tua. Organ-organ tubuh mulai lemah atau rusak. Ada yang tambah cerewet, maunya didengar, tapi nggak mau mendengar. Tambah rewel, tambah aneh-aneh, manja mungkin ya, cari perhatian, semakin tidak sabar, susah dinasehati, atau susah diatur, alias bandel. Karena dulu kita yang mengatur anak-anak, tapi sekarang kita yang diatur anak-anak. Sulit memahami pemikiran generasi muda, dan lain-lain, masih banyak lagi. Kondisi yang melemah ini membuat kita lebih sukar menoleransi konflik. Ada yang kecenderungannya adalah menghindari daripada harus kembali terlibat dalam konflik. Atau malah sebaliknya, di masa tua konflik makin berkobar. Pada masa tua tidak jarang akan muncul kebiasaan baru yang belum tentu diterima pasangan atau anggota keluarga. Kita mulai melakukan hal-hal yang dulu menjadi impian kita. Apapun reaksi pasangan atau keluarga, kita tidak peduli. Masa tua juga tidak jarang kita merasakan kesepian karena anak-anak sibuk dengan urusannya masing-masing. Merosotnya kondisi dan perubahan-perubahan ini bisa jadi membuat kita tawar hati, khawatir, lebih banyak mengeluh, sedih bahkan ya. Bahkan berpikir yang negatif tentang pasangan kita atau anak, menantu, dan cucu kita. Itulah kekurangan dan kelemahan di masa tua, di masa setengah abad dan lebih ini. Memang tidak semua kita mengalami hal ini, tergantung dari kita masing-masing. Yang kedua, mengerti kelebihan di masa tua. Pada masa tua, tersedia lebih banyak waktu, lebih santai. Maksudnya tidak harus bangun pagi-pagi, tergesa-gesa, siapin makan, sarapan untuk anak-anak, mandiin, wah, harus buru-buru ke sekolah ya. Masa-masa itu sudah lewat, sudah lewat. Dan lain-lain, sibuk pagi-pagi. Lebih banyak waktu untuk kerohanian, berdoa, membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Dan juga banyak waktu untuk pelayanan seperti yang dilakukan Bapak Ibu GKMI Pengharapan. Luangnya waktu sesungguhnya berperan positif dalam penyelesaian masalah. Tersedianya banyak waktu juga menolong kita untuk mulai menanam kebiasaan positif dalam berelasi, menemani pasangan atau keluarga, biasa yang disebut family time. Masa tua memberi kita kesempatan bukan saja untuk memperbaiki relasi yang retak, tapi juga untuk membangun relasi baru yang segar. Kita dapat melakukan aktivitas baru yang sama-sama disukai sehingga makin memperakrab relasi dan memperkuat kasih. Pada masa tua, pada umumnya kita menjadi lebih berhikmat. Banyak orang berkata, tambah tua, tambah berhikmat. Dengan bertambahnya pengalaman hidup, bertambah pula kemungkinan kita menimba banyak mutiara hikmat, menyadari kesalahan dan kelemahan pribadi, lebih jernih memandang masalah, berwawasan luas, dan lebih mudah memaafkan. Dan inilah aset untuk membangun relasi yang lebih memerdekakan. Tersedianya banyak waktu, kita juga lebih bisa memahami kondisi pasangan, anak, menantu, cucu, sehingga bisa mengubah mindset kita, pemikiran-pemikiran yang negatif. Misalnya kita butuh sesuatu, tapi anak, menantu, cucu kita itu sibuk. Ya, kita harus mengerti keadaan mereka, harus sabar. Atau mungkin anak udah lama nggak kunjungi kita, anak, menantu, cucu nggak datang. Dan kita berpikir, wah ini anak udah lupa nih sama orang tua nih, gitu. Terus kita suruh datang ke rumahnya, oh nggak mau, karena saya tua. Saya kan orang tuanya. Harusnya yang muda yang datang ke orang tua. Nah, itu prinsip-prinsip orang zaman dulu. Ada benarnya, tapi di saat ini
Apalagi di Jakarta, kita mungkin tidak berpikir seperti itu. Nah, pemikiran-pemikiran yang seperti ini harus diubah. Apalagi yang merupakan kelebihan masa tua. Pada masa tua, kita lebih dikondisikan untuk mensyukuri perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyadari mujizat demi mujizat yang terjadi di luar perkiraan kita, di luar kemampuan kita. Kita semakin sadar bahwa banyak hal terjadi bukan karena kemampuan kita, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Di dalam Mazmur 92 yang tadi sudah kita baca, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Dan pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sesuai dengan firman Tuhan ini, yang sudah kita baca juga di Renungan Gema, yang sudah dibuat oleh Pendeta IDSS, kiranya kita rindu untuk semakin dibentuk menjadi orang-orang benar yang bertunas seperti pohon kurma, sosok yang kuat, kokoh, semangat untuk terus maju, semakin ditekan, semakin bertumbuh, selalu ingin berproses bersama Tuhan. Masalah dunia dan tekanan kehidupan tidak mengendorkan iman kita. Tumbuh subur seperti aras Libanon. Tekun untuk terus bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Bertumbuh semakin tinggi, membumbung tinggi dengan hasrat yang kudus. Kita punya panggilan untuk berguna dan membangun kehidupan orang-orang di sekitar kita, khususnya pasangan kita, orang tua kita, anak, menantu, cucu kita. Sehingga anggota keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita bergembira karena mereka melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita, mempunyai tujuan untuk serupa dengan Kristus, hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, hidup yang bermakna, berdampak, berbuah, semakin membaik. Pada masa tua pun, mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Buah-buah kebenaran yang dihasilkan melalui pengudusan, hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah, mulai dari apa yang ada pada kita, talenta yang Tuhan berikan, kita pergunakan dan kembangkan untuk memberitakan kabar keselamatan. Karya dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita menjadi saksinya dengan teladan hidup yang benar. Memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Tuhan menepati janji-janjinya dan setia pada perkataan yang telah diucapkannya dan bahwa ia tetap melaksanakan pekerjaan yang telah dimulainya. Tidak seorang pun akan pernah dipermalukan karena berharap di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Dengan apa yang ada pada kita, bertumbuhlah terus semakin segar, semakin berbuah lebat meskipun dengan cara-cara yang sederhana. Tapi kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati, tidak akan pernah sia-sia. Itu akan menyentuh orang-orang yang kita jumpai sehingga kekurangan dan kelemahan masa tua dapat teratasi dan tidak berdampak buruk bagi pasangan kita, bagi keluarga kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Mazmur 89 ayat 1 berkata, Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kasih setiamu dengan mulutku turun-temurun. Bapak Ibu yang terkasih, yuk tetap semangat, setengah abad lebih dikit atau banyak, kita tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Pagi hari ini, Bapak Ibu, di bulan keluarga ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk
doa berantai sesuai dengan peran Bapak Ibu dalam keluarga. Saya sudah mengirimkan susunan doa berantai ini kepada Bapak Ibu yang melayani doa pagi hari ini. Nanti yang pertama, Ibu Monica berdoa mewakili para istri dan para ibu atau mama. Berdoa apa kerinduan menjadi istri, apa kerinduan menjadi seorang mama, doakan dan ungkapkan kepada Tuhan, singkat dan padat karena mengingat waktu kita yang terbatas. Dan kemudian Diakan Juliana akan melanjutkan doa dan seterusnya saya sudah membagi susunan ini kepada Bapak Ibu para pelayan doa. Saya persilahkan untuk Ibu Monik memulai doa mewakili para istri dan para mama. Pagi semuanya, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pagi ini Tuhan, menaikkan doa-doa kami untuk kami sebagai kaum istri, juga sebagai mama buat anak-anak kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah sebagai penolong untuk suami dan anak-anak kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan dan penyertaan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Kau memberkati setiap kami dengan kekuatan dan kebijaksanaan setiap hari. Berikan kami hati yang penuh dengan cinta dan kesabaran dalam mengasuh dan membimbing anak-anak kami. Berikan juga kami kesetiaan Tuhan untuk selalu bisa memberkati dan menolong suami kami. Bapa Surgawi, saat ini kiranya kami berdoa, Engkau selalu memberikan kami sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Supaya ketika kami menghadapi tantangan dalam hidup ini, kami bisa selalu tetap melekat sama Tuhan, tetap berhubungan intim dengan-Mu Tuhan, sehingga ketika kami merasa lelah, kami merasa capek, putus asa Tuhan, kami menemukan kekuatan baru di dalam-Mu. Kami mempunyai pengharapan, kami boleh punya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk menghadapi setiap masalah. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan kami jalan keluar. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa kiranya Kau memberikan kami kesehatan untuk kami bisa melakukan setiap tugas-tugas kami sehari-hari. Bapak Surgawi, saat ini kami berdoa Tuhan, supaya kami sebagai kaum ibu juga istri Tuhan, kami bisa menjadi orang-orang yang bisa membagi waktu kami dengan baik. Kami bisa hidup dengan bijaksana Tuhan, kami bisa melayani Tuhan, hidup menjadi berkat Tuhan buat orang di sekitar kami. Berikan kami hikmat Tuhan untuk mengambil setiap keputusan Bapak. Kami juga berdoa kiranya Engkau berikan kami kemampuan untuk bisa menjadi teladan iman dan kasih Kristus buat anak-anak kami, buat suami kami, buat keluarga besar kami, dan juga buat orang-orang di sekitar kami. Bapak Surgawi, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga menolong kami saat ini Tuhan, yang mungkin saat ini sedang menghadapi beban berat Tuhan dalam kesulitan Tuhan, baik itu masalah ekonomi, dalam hubungan keluarga. Kiranya Engkau campur tangan Tuhan, Engkau menyertai memberkati, sehingga setiap kami bisa merasakan kehadiran-Mu secara nyata dalam hidup kami. Bapak Surgawi, kiranya Engkau juga boleh menolong kami Tuhan, sebagai ibu, sebagai mama, juga bisa menjaga kesabaran kami, bisa berkata-kata dengan baik Tuhan, kami tidak menjadi orang yang cerewet, menjadi orang yang tidak sabaran Tuhan, tapi kami bisa menjadi orang yang selalu sabar menghadapi masalah-masalah dalam keluarga kami. Kami mau andalkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau andalkan Engkau dalam setiap perkara yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kami punya Engkau, Bapa yang besar dan Bapa yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan keluarga kami. Ini setiap doa kami Tuhan dan kami menaikkan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Monik. Kalau di dalam keluarga, tadi dikatakan kita sudah berumur lebih dari setengah abad. Ya, bukan suatu hal yang mudah di dalam keluarga. Kita punya status masing-masing sebagai suami maupun sebagai istri, sebagai oma, anak, itu tidak mudah kita menjalaninya. Tapi kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, kita selalu bersandar pada Tuhan, kami yakin ya dan percaya bahwa Tuhan dengan kuasa-Nya selalu memberikan kekuatan buat kita untuk menjalaninya. Ya, biarlah
kita boleh belajar untuk menghitung-hitung hari kita, ya. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, meskipun mungkin umur kita sudah semakin bertambah. Ya, kita boleh bersyukur pada Tuhan karena kasih Tuhan yang luar biasa buat kita. Kita akan melanjutkan pujian kita sebelum kita melanjutkan doa-doa syafaat kita selanjutnya. Nanti mungkin titip doa juga buat Bapak Aji ya yang pada hari ini kurang sehat. Nah, mungkin ini Penatua Rudi yang akan mendoakan sekaligus ya, karena mewakili suami atau para bapak ya. Kita akan pujikan Ajar Kami Tuhan. Penatua Rudi. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu. Kami menaikkan doa kami Tuhan, kami ingat teman kami Bapak Haji yang sedang lemah tubuh, menolong
Terima kasih kami sebagai para suami dipercaya Tuhan untuk mengelola keluarga kami dan rumah tangga kami. Kami bersyukur kami diberi tanggung jawab yang besar. Biarlah kami boleh menjadi pembawa damai dan juga ketenangan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Sebagai suami kami juga boleh mengasihi istri kami, tetap setia sebagaimana janji kami di awal pernikahan kami. Kami boleh tetap bersama-sama di dalam suka duka, di dalam segala masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Kami boleh saling mendukung, tidak merasa lebih tinggi dari istri kami. Dan kami tidak menjadi orang yang egois, tapi kami boleh bersama-sama merendahkan hati. Karena kami percaya Tuhan, Kau turut bekerja di dalam kehidupan kami berdua. Untuk kami boleh mengerjakan segala kehidupan kami, melakukan kebenaran di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, sehingga hidup kami boleh menjadi teladan yang baik dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau menyertai kami Tuhan. Jadikan kami juga Bapa, menjadi ayah, menjadi orang tua yang penuh kasih. Dunia saat ini Tuhan berbeda dengan apa yang kami alami sejak masa kecil kami. Banyak perbedaan, banyak perubahan yang harus kami hadapi. Tantangan hidup yang kami harus hadapi. Kami ajar kami untuk mengerti bagaimana kami juga boleh mengasihi anak-anak kami dengan benar ya Tuhan. Bukan memaksakan kehendak, kami boleh mendengarkan mereka, menjadi teman mereka, menjadi Bapa yang baik, menjadi Bapa yang penuh kasih, yang boleh bersama-sama juga menghadapi masalah-masalah yang anak-anak kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Jadi kami juga sebagaimana panggilan-Mu menjadi imam, raja dan nabi bagi keluarga kami. Kami tolong kami untuk boleh tetap tekun dan setia di hadapan Tuhan dan mengajak anak-anak kami, istri anak-anak kami Tuhan, untuk semakin melekat dengan Tuhan setiap waktu. Menyadari bahwa kehidupan ini tidak mungkin kami jalani sendiri, tapi hanya dengan Tuhan kami boleh melewatinya, hanya dengan Tuhan kami boleh menjalaninya dan mengakhirinya karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang suami, ayah, Bapa yang rendah hati, yang mau belajar juga bahwa kami pun penuh dengan kesalahan. Bahwa kami juga penuh dengan kekurangan. Bila kami boleh bersama-sama dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami, istri anak-anak kami yang kami kasih, yang boleh bersama-sama menjadikan keluarga kami keluarga yang tidak sempurna. Tuhan boleh pakai untuk melayani Tuhan, untuk semakin hari semakin melekat dengan Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kasih setia Tuhan dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk orang tua, untuk ayah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang telah memberikan mereka sebagai orang tua bagi kami, setiap dari kami, sehingga kami bisa bertumbuh dan menjadi seperti saat ini adalah karena keberadaan mereka. Kami bersyukur karena melalui para orang tua kami dapat melihat bagaimana Tuhan selalu mengasihi dan menyertai. Kami dapat melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu selalu hadir. Engkau Allah yang setia, yang menggendong kami semua, menjanjikan bahwa kami akan tetap Engkau gendong sehingga kami memiliki rambut yang putih. Kami bersyukur melalui mereka ya Tuhan, kami dapat melihat bagaimana kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan mereka. Tuhan tetap memeliharakan, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Biarlah kami juga tetap menjadi anak-anak yang bisa mengasihi orang tua, yang bisa memberikan bahagia bagi mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka juga di masa tuanya tetap diberikan kesehatan, tetap hidup dalam damai sejahtera bersama Tuhan dan memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Kami berdoa biarlah dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka juga tidak merasa kesepian, tapi tetap menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan, orang tua yang bisa mengasihi keluarga mereka, dan dalam keberadaan mereka menjadi orang tua yang setia berdoa bagi semuanya. Dan kami sebagai anak-anak juga tetap bisa berdoa untuk mereka, bisa memberikan support baik dalam bentuk moral maupun dalam bentuk material. Kami
bersyukur untuk kehadiran mereka dan biarlah damai sejahtera Tuhan juga selalu hadir di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama saja kami berdoa dan bersyukur. Bapa di surga, tolong kami sebagai para mertua dapat menjadi mertua yang baik, dapat menjadi teladan khususnya dalam kehidupan iman kami. Kami tidak menjadi mertua yang cerewet, mencampuri kehidupan rumah tangga anak-anak kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan yang terbaik buat anak-anak kami, menjadi jodoh mereka dalam membina kehidupan rumah tangga mereka, untuk saling menolong dan mengasihi. Tolong kami Tuhan untuk berlaku bijaksana dalam menghadapi mereka. Dan juga kami siap mendengar apa kata mereka. Sehingga kami pun boleh hidup dalam kerukunan. Tolong kami Tuhan untuk mengasihi menantu-menantu kami. Seperti kami mengasihi anak-anak kami sendiri. Kami dapat menjadi berkat dan tidak menyusahkan mereka. Tolong kami menjadi mertua yang dapat mengajarkan kepada mereka, anak-anak kami, mengutamakan Engkau ya Tuhan, mengutamakan Kristus dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus telah menolong kami menjadi mertua yang baik, menjadi teladan buat anak cucu menantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Penatua Rudi, Bu Hana, dan Lucy ya. Selanjutnya kita akan menaikkan satu pujian kembali, sungguh indah. Setelah itu saya serahkan kepada Bapak Thomas dan juga Ibu Ruth untuk melanjutkan doa syafaat kita. Biarlah lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan senantiasa memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Sungguh indah ketika Tuhan itu menyertai dan memeliharakan kita. Kita sungguh selalu diberkati, meskipun mungkin di dalam kehidupan kita yang sulit, tapi Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita. Ya, kita akan lanjutkan pujian kita, sungguh indah. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Thomas.
Tuhan, Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi ini. Ya Tuhan, Tuhan sudah memberikan berkat dan anugerah kami sebagai opal, sehingga kami boleh untuk menikmati hidup bersama dengan para cucu. Mohon Tuhan, di dalam kami berelasi, kiranya Tuhan berikan hikmat ya Bapak, supaya kami dapat mengambil sikap yang tepat ya Bapak, untuk dapat senantiasa menyertai, membimbing mereka dengan baik, dan membawa mereka dari hari ke hari untuk menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan yang akan mendampingi untuk kebersamaan kami setiap saat dan sampai selamanya. Tuhan, kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami tetap ingat janji Tuhan, bahwa sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Bahkan sampai memutih rambutmu, aku akan tetap menggendongmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau tuh sampai saat ini, Tuhan masih memberi hidup kepada kami. Sebagai umat Tuhan, kami rindu untuk anak, menantu, dan cucu-cucu kami. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya mereka boleh hidup dan takut akan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk pekerjaan, dan kami bersyukur Bapak untuk tadi cucu-cucu kami. Kiranya mereka boleh berhasil sesuai dengan keinginan yang mereka rindukan di kemudian hari kelak. Tuhan, biarlah kami boleh mempunyai hubungan yang baik terhadap anak, menantu, dan cucu-cucu. Supaya kami boleh saling memperhatikan dan mereka boleh mempunyai kerinduan untuk tetap mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah waktu-waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami boleh pergunakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk para oma yang sekarang dalam keadaan lemah tubuh, juga kalau ada yang sakit, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan damai dan sukacita, karena di dalam hati yang gembira adalah obat. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Thomas dan Ibu Ruth yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita mengakhiri ibadah persekutuan kita akan menaikkan kembali satu pujian. Setelah itu tetap doa syafaat yang di-share di dalam grup pedati tetap kita akan naikkan. Mungkin dalam waktu singkat ya, kita akan mendoakannya bersama-sama. Dan biarlah lagu ini boleh memberkati kita ketika kita menghitung berkat-berkat kita di dalam keluarga kita. Kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa, tapi Tuhan memberikan segala sesuatunya buat kita sampai sekarang ini. Ya, kita akan pujikan hitung berkat-Mu. Setelah itu nanti akan ditutup oleh Pendeta Edi ya, yang terakhir dengan doa dan pujian Bapak terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini.
Pagi ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat GKI Pengharapan dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, katakan, lakukan, dan pikirkan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin.